Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengongsikan firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat petang, salam damai sejahtera, salam sabat kepada penetua, pendeta, diakon, diakonis, semua saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Syukur puji Tuhan pada kesempatan sabat ini kita dapat bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk memperingati dan juga menguduskan hari Sabat, ya. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan Sabat, ini sememangnya anugerah Tuhan yang tiap-tiap minggu, ya, Tuhan curahkan kepada kita, ya. Kenapa saya katakan Sabat adalah anugerah Tuhan tiap-tiap minggu? Sebab melalui Sabat yang kita pegang di dunia ini, ya, itulah tandanya satu pengharapan kita menantikan Sabat yang kekal pada masa akan datang, ya. Melalui hari Sabat yang kita pegang, menyuburkan rohani kita, ya, memberikan tiap-tiap minggu makanan rohani terhadap kehidupan rohani kita, ya. Justru itu kalau kita sungguh-sungguh memperhatikannya, maka ini membuatkan kita benar-benar dapat mencapai kepada tujuan iman keselamatan kita, yaitu keselamatan jiwa rohani kita. Jadi kesempatan Sabat pada kali ini saya akan membawa saudara-saudari untuk merenungkan satu peristiwa dalam Alkitab, yaitu kelalaian Raja Hizkia. Ya, tentu kita pernah mendengar ini Raja Hizkia salah satu raja yang baik, yang benar di mata Tuhan. Namun demikian Alkitab masih mencatatkan raja ini terdapat juga kelalaian-kelalaian di dalam hidupnya, ya. Kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18, kita baca ayat yang ketiga, ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kita lihat lagi dalam ayat yang kelima. Ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Bila kita baca dua ayat ini, memberikan satu penulis kitab raja-raja ini mengangkat nama Raja Hizkia melebihi raja-raja terutamanya yang berada di Yehuda, ya. Biasanya apabila Tuhan mau merujuk standar kebenaran seorang raja, biasanya Tuhan akan rujuk siapa? Yaitu Raja Daud, bukan? Ya. Tetap mana-mana raja yang akan disebut oleh Tuhan, tentu dia akan bandingkan dengan raja kebenaran Raja Daud. Meskipun Raja Daud itu sendiri memiliki celah, ya. Tetapi apabila sampai kepada pemerintahan ini Raja Hizkia, kita mendapati Raja Hizkia ini memiliki satu prestasi yang lebih baik berbanding raja-raja yang ada di Yehuda, ya. Saya berpendapat, ya, pandangan saya sendiri, mengapa ini Raja Hizkia ini dipandang lebih baik, ya, lebih baik daripada raja-raja yang lain yang ada di Yehuda, ya. Ada satu perbuatan Raja Hizkia yang tidak dibuat oleh raja-raja yang lain, ya. Meskipun raja itu benar, tetapi diabaikan, ya. Kita lihat dalam ayat yang keempat, ya. Ayat 4, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat, ya. Ayat 4,
Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan, ya. Dalam ayat 4 ada satu perkara yang saya rasa diabaikan oleh raja-raja Yehuda meskipun dia benar, ya, yaitu bukit-bukit pengorbanan. Ya, itu tempat penyembahan berhala orang Kanaan, ya. Raja Asa raja yang benar. Raja Yotam, Raja Amaziah, raja-raja Yehuda yang benar. Tetapi nampaknya mereka tidak menjauhi ibadah-ibadah di bukit pengorbanan, ya. Itu ibadah-ibadah orang Kanaan di mana di situ mereka akan menyembah berhala, mereka akan melakukan perzinahan, membakar anak, bagian-bagian daripada penyembahan berhala tersebut, ya. Padahal itu sesuatu yang sangat dikeji oleh Tuhan. Sebelum bangsa Israel menakluki ini tanah Kanaan, ya, menguasai ini tanah Kanaan, ya, salah satu pesanan Tuhan kepada umatnya, ya, supaya ini bukit-bukit pengorbanan dimusnahkan. Bukan hanya ini 7 suku di tanah Kanaan dimusnahkan, termasuk penyembahan mereka di bukit pengorbanan itu juga perlu dimusnahkan, ya. Kita lihat dalam Bilangan, ya. Bilangan pasal 33 kita baca ayat 52, ya. Bilangan pasal 33 ayat 52. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka, ya. Jadi bukan hanya penduduk di tanah Kanaan itu perlu dihalau, ya, dimusnahkan, dibinasakan, melainkan penyembahan ibadah mereka juga itu perlu dimusnahkan, termasuk penyembahan di bukit pengorbanan, ya. Tetapi nampaknya hal itu tidak dilakukan dengan baik oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan akhirnya itu menjadi satu jerat bagi bangsa Israel sehingga menjadi satu noda di dalam kehidupan iman kepercayaan mereka, ya. Jadi apabila Raja Hizkia melihat perkara ini, maka dia membuat satu pemulihan iman kepercayaan. Salah satu yang terpenting yang dilakukan oleh Hizkia, dia memusnahkan ini tempat penyembahan di bukit-bukit pengorbanan, ya. Walaupun ini Raja Hizkia dia memiliki satu boleh dikatakan memiliki satu pencapaian yang baik dalam pemerintahannya, ya. Tidak kira dari sudut pemerintahan negara maupun dari sudut pemulihan kepercayaan, tetapi kita mendapati terdapat juga kelalaian ataupun ketimpangan di dalam era pemerintahannya itu, ya. Kita mendapati pada waktu Raja Hizkia ini mendapat kemenangan, ya, apabila dia dapat melalui serangan daripada Asyur itu. Kita lihat, ya, dalam Yesaya 39, ya. Yesaya pasal 39 kita baca ayat yang pertama, ya. Yesaya pasal 39 ayat yang pertama. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh
orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit, tadinya sudah kuat kembali. Ya. Dalam pasal 37 dan 38 itu menceritakan dua peristiwa, ya. Peristiwa yang pertama itu ini kerajaan Yehuda dapat mengalahkan ini empayar Asyur, ya, tetapi itu atas pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menghantar malaikatnya untuk memusnahkan ini prajurit daripada Asyur, ya. Kemudian peristiwa kedua, ini Raja Hizkia mendapat kesembuhan daripada penyakitnya dan umurnya itu diperpanjangkan 15 tahun lagi. Ini dua kisah, dua peristiwa yang sangat luar biasa dalam ayat 37 dan ayat 38, ya. Terutamanya apabila ini Raja Hizkia dapat melepasi serangan Raja Asyur karena bantuan daripada Tuhan. Ini membuatkan secara antara bangsa internasional, ya, nama kerajaan Yehuda itu menjadi populer, ya. Karena pada waktu itu empayar Asyur adalah satu empayar yang sangat kuat, tidak ada kerajaan yang dapat mengalahkan ini Asyur. Tetapi kemudian hari apabila Tuhan menolong ini Raja Hizkia, maka Asyur itu dapat dikalahkan, ya. Jadi itu membuatkan nama, bukan saja nama kerajaan Yehuda, tetapi nama Hizkia sendiri itu menjadi populer, menjadi martabatnya itu diangkatnya. Karena itu apabila raja daripada Babel mendengar bahwa ini Hizkia dia telah disembuhkan daripada penyakitnya, maka dia menyuruh utusan untuk datang ke Yehuda, ya. Jadi ada beberapa kelalaian yang dapat kita lihat daripada peristiwa ini, ya. Di mana setelah dia mengalami satu keadaan yang boleh dikatakan keadaan yang luar biasa, telah dibantu oleh Tuhan, akhirnya mendatangkan, bila sudah berada dalam keadaan yang selesa, mendatangkan situasi yang lalai, ya. Jadi bagaimana kita melihat ini mendatangkan situasi yang lalai, ya. Raja Hizkia dia menerima kunjungan daripada Babel, ya, tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan ataupun daripada nabi. Ini boleh dikira sebagai satu tindakan yang kurang berwaspada, ya. Sewaktu raja ini sakit, ya, dia sungguh-sungguh bersandarkan kepada Tuhan. Dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tetapi apabila dia telah melalui masa-masa yang sukar untuk diri dia sendiri, untuk negaranya, maka dia tidak lagi meminta petunjuk daripada nabi maupun tidak minta petunjuk daripada Tuhan, ya. Dia sendiri memutuskan untuk menerima kunjungan daripada negara ataupun daripada negara Babel itu, ya. Apakah ini satu keputusan yang betul yang dibuat oleh Hizkia? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, nampaknya keputusan yang dibuat oleh Hizkia ini sebenarnya mendatangkan satu malapetaka yang buruk bagi masa depan negaranya,
Ya. Jadi ini memberitahukan kepada kita pada hari ini ya, meminta petunjuk daripada Tuhan, meminta bimbingan daripada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bila kita lihat sejarah umat Tuhan di masa yang lalu, salah satu kegagalan mereka, misalnya di zaman Yosua, apabila mereka mulai menakluki, mulai berperang untuk merebut tanah Kanaan. Terdapat juga beberapa kelemahan karena tidak meminta petunjuk daripada Tuhan. Ketika mereka menyerang kota Ai, mereka tidak bertanya Tuhan. Apa yang berlaku akhirnya? Mereka kalah. Ya. Ketika mereka memutuskan untuk mengikat perjanjian dengan satu bangsa Gibeon, kan? Ya. Mereka juga tidak bertanya kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah berpesan jangan sembarangan membuat perjanjian dengan mana-mana bangsa pada waktu itu. Tapi mereka tidak bertanya kepada Tuhan, sembarangan mengikat janji. Ya. Ini menjadi kelemahan-kelemahan di dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan mereka. Jadi demikian kita pada hari ini dalam hidup kita, ataupun di dalam kita bergereja, mengurus gereja, dalam kita membuat keputusan dalam hidup kita, paling penting adalah kita mau bersandarkan kepada bimbingan Tuhan. Ya. Dalam Yakobus pasal 4 di situ ada bagi satu perumpamaan kan. Seorang yang mau merancang hidupnya, pergi ke satu tempat untuk berdagang, ya. Tahu-tahu apa yang berlaku, ya. Itulah karena tidak bersandarkan kepada Tuhan, tidak meminta petunjuk daripada Tuhan. Jadi itu yang pertama, kelalaian daripada Raja Hizkia, dia tidak meminta petunjuk. Artinya dia kurang berwaspada. Nah, kita lihat Amsal ya. Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 kita baca ayat 22 ya. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak ya. Jadi perlu juga kita meminta petunjuk bukan saja daripada Tuhan ya, tetapi kalau di dalam gereja perlu juga meminta petunjuk daripada rakan-rakan sekerja yang lain juga. Ya, itu yang pertama ya, kelalaian Raja Hizkia. Baik, yang kedua yang dapat kita lihat kelalaian Raja Hizkia adalah keangkuhan hidupnya. Ya. Kita kembali dalam Yesaya pasal 39 ya. Yesaya pasal 39 kita baca ayat yang kedua. Ya. Yesaya 39 ayat yang kedua. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ya. Jadi apa maksud Raja Hizkia ini kasih lihat ini gedung, segala gedung diperlihatkan ya. Harta benda, persenjataan ya, barang-barang di istana, semua pun diperlihatkan kepada utusan-utusan dari Babel. Satu saja tujuan dia, memperlihatkan kemegahan. Lihat istana dari emas, lihat banyak rempah, lihat banyak senjata ya. Ini kemegahan duniawi. Sebenarnya tarikan kerajaan Yehuda itu apa? Ya. Tarikan kerajaan Yehuda itu bukan emas dan perak, bukan karena kemajuan teknologi peperangan mereka. Ya, mereka sebenarnya itu lemah. Ya,
Tetapi tarikan kerajaan Yehuda itu karena ada Tuhan di Yehuda. Ya. Raja Hizkia sembuh, umurnya panjang karena Tuhan yang menyembuhkan. Yehuda masih dilindungi oleh Tuhan. Asyur melarikan diri dari Yehuda karena Tuhan melindungi Yehuda. Ya. Selain daripada itu tidak ada apa-apa tarikan. Ya. Tetapi bila sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, bila sudah menerima anugerah Tuhan, sepatutnya ini Hizkia bila datang utusan Babel, yang dia perlu ceritakan apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan. Utusan Babel datang, syukur Tuhan, umur saya diperpanjangkan karena Tuhan. Syukur Tuhan, negara saya dilindungi karena Tuhan. Ya. Tetapi yang diperlihatkan oleh Raja Hizkia bukanlah perbuatan-perbuatan Tuhan, melainkan kemegahan duniawi. Ya. Jadi ini juga memberikan satu peringatan dalam kehidupan kita. Ya. Kemegahan duniawi, kocongkakan duniawi itulah yang memberikan keruntuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Amsal pasal 16 ayat 18 kan, kecongkakan mendahului kehancuran. Ya. Jadi apabila kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan, ya, kita sudah menerima kasih karunia ataupun anugerah daripada Tuhan, salah satu hal yang kita perlu ingat, ya, yaitu kebaikan Tuhan. Salah satu perkara yang perlu kita ceritakan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Bukan kemegahan duniawi, ya. Kadangkala kita lupa hal ini, ya. Misal contoh, ya, bila kita sakit kemudian kita beli obat. Bila kita beli obat, kita makan, sembuh, ya. Apa yang kita saksikan? Apakah kita mengatakan Tuhan telah menyembuhkan saya, ataupun kita mengatakan obat ini telah menyembuhkan saya? Ya, tidak dinafikan, memang obat itu telah menyembuhkan kita. Tetapi kalau Tuhan tidak memberi kesembuhan, kita juga tidak akan menjadi sembuh. Misal contoh kita lihat dalam Yesaya pasal 38 ayat 21, ya. Yesaya 38 ayat 21. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh, ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, apakah kue ara itu menjadi obat yang menyembuhkan ini Raja Hizkia, ya. Sebenarnya Tuhanlah yang menyembuhkan dia, ya. Jadi sepatutnya pada waktu utusan itu datang, kesaksian ini perlu diceritakan kepada Hizkia, perlu menceritakan perkara ini kepada utusan tersebut. Mungkin juga mereka melalui kesaksian ini mereka dapat mengenali Tuhan, ya. Melalui perbuatan-perbuatan yang diceritakan oleh Hizkia kepada utusan Babel, mana tahu Raja Babel boleh percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang boleh menjadi kenyataan juga. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2, di situ mencatatkan, ya, orang-orang Majus dari timur. Mereka datang mau cari Yesus, kan, ya. Siapa itu orang Majus dari timur, ya? Orang-orang bijaksana dari timur. Itu orang-orang Babel, ya. Mengapa bukan orang-orang Yahudi yang duluan pergi cari Yesus? Kenapa orang-orang Babel pula yang pergi cari Yesus, ya? Dari mana mereka kenal juru selamat ini? Ya. Itulah karena di zaman Daniel ada 2 kali, kan, perintah daripada raja untuk takut dan gentar kepada Allah yang disembah oleh Raja Daniel, oleh Daniel, ya.
Pertama kali itu pada zaman Nebukadnezar. Kali kedua itu zaman Media Persia, Raja Darius. Karena mereka menyaksikan perbuatan Tuhan kemudian terus diceritakan kepada generasi yang selanjutnya, sehingga generasi di zaman Yesus mereka masih mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan itu, ya. Jadi ini juga memberitahukan kepada kita perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu juga menjadi satu kesaksian untuk kita bersaksi bagi Tuhan kita, ya. Sesuatu yang dapat kita beritakan kepada teman-teman kita supaya mereka percaya kepada Tuhan, ya. Kita lihat Mazmur, ya. Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78 kita baca ayat 4, ya. Mazmur pasal 78 ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Nah, kita lihat lagi ayat 7, ya, ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, ya. Jadi di sini Mazmur mengatakan mereka tidak mau menyembunyikan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi mau menceritakannya kepada anak-anak mereka, kepada generasi yang selanjutnya, ya. Supaya apa? Dalam ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Jadi segala kebaikan yang kita terima daripada Tuhan, ya, itu perlu kita saksikan kepada teman-teman kita, ya, walaupun mungkin itu bukan tentang doktrin kepercayaan, tetapi melalui kesaksian-kesaksian perbuatan-perbuatan seperti ini juga kadangkala orang-orang yang belum percaya itu bila dia mendengar dia boleh tergerak sehingga hatinya percaya kepada Tuhan, ya. Jadi itulah kelalaian Raja Hizkia. Bila sudah mendapat kebaikan daripada Tuhan, maka dia lupa bersaksi bagi Tuhan. Jadi apabila kita pada hari ini mendapat kebaikan daripada Tuhan, kita kena bersaksi bagi Tuhan, ya. Baik, itu yang kedua, kelalaian Raja Hizkia. Kemudian yang ketiga, ya, apa lagi kelalaian Raja Hizkia? Kita lihat Yesaya pasal 39 ayat 8, ya. Yesaya pasal 39 ayat yang ke-8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, ya. Hizkia mengatakan setelah ini Nabi Yesaya bagi tahu apa yang akan berlaku kepada negara Yehuda pada masa akan datang. Itu sesuatu malapetaka, sesuatu yang buruk, ya. Tetapi jawaban Raja Hizkia, dia kata sungguh baik firman Tuhan, ya. Kenapa dia kata sungguh baik pula? Itulah dia kata yang penting waktu dia hidup itu ada keamanan. Yang penting waktu kecelakaan berlaku itu dia sudah tidak ada, jadi dia tidak rasa, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Tidak berpandangan jauh, ya. Tidak membiarkan generasi yang selanjutnya itu mewarisi hal-hal yang tidak baik, ya. Yang penting generasiku tidak merasakan hal itu. Generasi yang akan datang itu mereka punya tahulah, ya, ini sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi di dalam kehidupan kita, ya, apa yang kita wariskan kepada generasi yang selanjutnya, ya. Mungkin kita hanya berpikir hanya mewarisi
mewariskan harta material, ya. Tapi bagaimana dengan pewarisan iman kepercayaan, ya. Ada orang mengatakan yang penting semua sudah baptis, setelah itu masing-masing jaga iman. Ini tidak tepat, ya. Iman itu tidak dibangun sendiri oleh generasi baru, tetapi perlu diwariskan daripada generasi yang selanjutnya. Jadi itulah pentingnya, kena berpandangan jauh juga. Apa warisan yang kita tinggalkan kepada generasi yang selanjutnya, ya. Sama seperti Daud, ya. Apa yang dia tinggalkan, kita lihat dalam Mazmur. Mazmur pasal 16, ya. Mazmur pasal 16, kita baca ayat yang kedua. Ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kita lihat lagi dalam ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya. Jadi bagi Daud, siapa warisannya? Itulah Tuhan. Ya. Kepercayaannya itulah yang menjadi warisan. Ya. Bukan kedudukannya, bukan materialnya, tetapi kepercayaannya. Ya. Di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Kehidupan iman kepercayaan kita, kita perlu mewariskan iman kepercayaan kita kepada generasi-generasi yang selanjutnya, ya. Jangan seperti ini Raja Hizkia, yang penting ada damai dalam hidupnya, dia tidak kisah malapetaka yang berlaku pada generasi yang selanjutnya. Ya, jadi justru itulah kita perlu berusaha mewariskan iman kepercayaan kita. Kita lihat lagi dalam Amsal, ya. Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 kita baca ayat ke-22. Amsal pasal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya. Jadi orang baik meninggalkan warisan kepada anak cucu. Ya. Di warisan ini bukan hanya warisan dari sudut material kita saja, tapi warisan ini juga kita mau mewariskan iman kepercayaan kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi inilah yang dapat saya kongsikan pada petang ini, kelalaian Raja Hizkia dari 3 hal. Kewaspadaannya, ya. Kemudian yang kedua, keangkuhan hidupnya sehingga dia lupa bersaksi bagi Tuhan. Dan yang ketiga, ya, tidak mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi yang selanjutnya. Dikiranya melalui 3 kelalaian ini menjadi peringatan kita bersama, ya, khususnya di dalam kehidupan kita, kehidupan iman kepercayaan kita. Kita kembali kepada Pendeta Penetua Andrea.